Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan persekutuan keluarga Gereja Utusan Pantekosta di Pasar Legi. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan sebagian anak-anak-Mu meskipun secara online untuk kami belajar dan mengerti firman-Mu yang begitu dalam. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai anak-anak-Mu, baik yang membawakan firman maupun yang mendengarkan, supaya mereka makin dikuatkan dan mengerti akan Engkau dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, pada hari ini kita akan mengambil satu judul yang saya beri adalah nasihat kepada bapak-bapak. Nah, itu adalah suatu ayat yang saya ambil di dalam Efesus 6 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Efesus 6 dari ayat yang pertama sampai 9 itu memang berisi nasihat-nasihat. Nasihat kepada anak untuk menghormati orang tua, nasihat kepada bapak-bapak seperti yang kita baca tadi, dan nasihat kepada hamba-hamba sebagai orang Kristen menjadi hamba, dan kepada majikan-majikan. Ini ditulis oleh Paulus kepada orang Kristen, ya. Nah, khususnya di dalam renungan hari ini kita menyoroti nasihat kepada bapak. Bila kita baca di dalam ayat 4, maka ada dua nasihat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan membangkitkan kemarahan dalam hati anak-anak kita. Seringkali di dalam komunikasi dengan anak kita, bahkan dalam memberi nasihat kepada anak-anak kita sebagai bapak seringkali tidak bijak dan memperlakukan anak-anak kita sebagai seorang yang kita berkuasa. Bahkan kata-kata kita sering menyakitkan, istilah Jawanya nyelekit, dan menimbulkan sakit hati dan amarah dalam diri anak kita. Ya. Nah, yang kedua, di dalam ayat keempat ini, nasihat kedua itu mengatakan bahwa kita mendidik, ya. Nah, kita kadang-kadang orang tua tidak sadar, kita tuh mendidik atau mengajar atau bahkan melatih anak-anak kita di dalam apa? Di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kalau kita mau mengerti ajaran Tuhan dan nasihat Tuhan, maka kita sendiri sebagai bapak harus mengakui apakah kita mengetahui ajaran dan nasihat Tuhan tersebut. Kita sendiri harus punya pola pikir Kristen yang saya katakan selalu, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita dan juga kita memberi contoh yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam saya tadi menunggu tim untuk rekaman ini, saya mendapat WA yang membandingkan dua negara adik kuasa, yang satu itu religius, ya mereka juga kuat, tapi satunya katakanlah sekuler. Nah, orang religius itu senangnya ngomong khotbah, dididik untuk bagaimana kita berbicara, tetapi ternyata mereka kurang bekerja. Sebaliknya yang sekuler, yang dianggap tidak religius ini, mereka tidak perlu ngomong yang muluk-muluk, khotbah yang muluk-muluk, tetapi mereka bekerja. Dan itu real yang akan dilihat oleh masyarakat. Dan itu sekarang yang ditunjukkan, kita bersyukur oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Ya. Nah, kemudian
Dari ayat yang 1 sampai 9 kalau tadi kita lihat nasihat-nasihat kepada anak, kepada bapak, kepada majikan, kemudian kepada hamba atau hamba, itu kalau kita lihat yang tadi kita lihat ayat yang keempat itu di tengah, gitu ya. Saya pernah membaca beberapa khotbah yang mengatakan bahwa yang di tengah itu yang disoroti lebih khusus. Nah, kemudian orang membandingkannya dengan roti semir, ya tahu ya, tengahnya itu ada manisnya yang enak, atau kalau Bapak Ibu juga tahu sandwich, itu tengahnya ada kejunya, mungkin ada dagingnya, itu yang paling enak. Saya pada waktu itu enggak ngeh, ternyata firman Tuhan itu sebenarnya adalah roti rohani. Nah, kalau kita membaca firman-firman nanti, kalau Bapak Ibu kita sambil terus belajar, di tengahnya itu yang paling penting. Jadi itu sandwich. Jadi nasihat kepada bapak tadi untuk mendidik anak-anaknya itu pasti juga sudah menyangkut nasihat kepada anak. Juga menyangkut nasihat kepada hamba-hamba dan juga nasihat kepada majikan-majikan Kristen. Nah, itu sesuatu yang indah ya. Jadi kita membutuhkan roti sandwich tadi secara fisik, tetapi di dalam rohani pun ada sandwich yang kita katakan secara roti rohani. Itu sangat mengagumkan firman Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Efesus 6 ini total seluruhnya, jadi tidak hanya 1 sampai 9, kemudian diteruskan 10 sampai 20 ayatnya, nanti Bapak Ibu silakan baca. Itu tetap seperti roti sandwich tadi. Karena di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Gitu? Nah, sebelumnya di dalam ayat ke-11 itu Paulus sudah menyebut bahwa awas terhadap tipu daya iblis yang selalu bermain di belakang layar, istilahnya sekarang itu memprovokasi manusia yang berdosa untuk menimbulkan kekacauan dunia. Nah, akhirnya karena itu, wahai bapak-bapak, kita semua orang Kristen, kita harus sadar bahwa kita terlebih dahulu yang harus mengerti firman Tuhan. Kita harus mau belajar lebih dulu. Kita menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar masuk surga kekal, dapat berkat, kita berbuat baik. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Anak-anak Tuhan yang dipilih bukan berasal dari dunia. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita ditempatkan di dunia ini untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya. Bahkan di dalam amanat agung pun Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi saksi-saksinya dan apa? Mengajar, sekali lagi mengajar. Kalau kita sendiri tidak mau belajar, tidak mau dididik, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita? Ya. Kiranya Tuhan memelihara dan mendidik kita dengan firman-Nya, dengan buku-buku rohani yang baik. Kita harus waspada. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, tetapi situasi dunia akan semakin kacau. Dan anak-anak Tuhan harus semakin kuat. Kita harus bersatu di dalam jemaat Tuhan untuk dikuatkan. Meskipun ke depan kita tahu bahwa situasi dunia akan semakin kacau. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah berbicara melalui firman-Mu dengan penuh kekurangan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga boleh menguatkan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahwa kami yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau selamatkan, tetap menghadapi kesulitan-kesulitan, bahkan penderitaan-penderitaan untuk anak-anak-Mu. Tapi kami juga tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus.
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih.